dari Cangkir, yaitu Bincang Pikir Kemenkumham Jawa Tengah. Saat ini saya berkesempatan magang di bidang HAM, di mana eh, pada saat ini sendiri saya langsung ditemani sama Mas Dijul. Mungkin Mas Dijul bisa langsung memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi sahabat pengayoman. Izinkan saya hari ini istilahnya berbincang-bincang ya, berbagi ilmu, kita sama-sama sharing terkait dengan apa itu hak asasi manusia. Jadi di sini saya Nizul Muto, biasa dipanggil Nizul, bertugas sebagai analis pengaduan masyarakat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Oke, mungkin aku langsung nanyain pertanyaan pertama aja ya, Mas. Oke, Mungkin aku tuh mau pengen tahu banget tentang pelanggaran HAM itu seperti apa yang mungkin masyarakat bisa aduin di Kanwil maupun di pos-pos pengaduan yang ada di Jawa Tengah. oke. Sebelum kita ngomongin ke pelanggaran pengaduan HAM, itu kan kita ngomongin HAM-nya dulu. Apa sih itu HAM gitu kan? Jadi sobat-sahabat pengayoman ini biar tahu HAM itu apa sih dan sejauh mana HAM itu ada gitu. Kan ada kaitannya antara HAM ada sama hukum. Nah, secara garis besarnya HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau manusia sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan gitu. Kalau kita ngomongin HAM itu emang agak luas ya. Cuman di sini HAM itu adalah hak yang sudah melekat sejak dia di kandungan sampai dengan meninggal gitu. Bahkan meninggal dia masih punya. Nah, kita ngomong ke pelanggaran HAM itu sendiri. Jadi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah ini yang berada di Dr. Cipto nomor 64 Semarang itu punya peran terkait dengan pelanggaran HAM. Di antaranya kita menerima laporan dugaan pelanggaran HAM. Apa sih yang bisa kita terima? Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini bisa menerima laporan seperti apa sih terkait pelanggaran HAM? Itu diantaranya adalah pelanggaran yang di luar pelanggaran berat. Seperti contoh, ini kita langsung ngomong contohnya aja ya. Seperti tadi Mas Eikel. Contoh Mas Eikel datang ke mau melakukan perizinan ya, pendaftaran perizinan atas suatu perusahaan. Nah, di situ Mas Eikel di nggak diterima dengan baik atau ada pungli di situ atau ada istilahnya di perlambat yang layanannya tidak sesuai dengan SOP, itu Mas Eikel bisa datang ke kami, bisa datang ke kantor wilayah dengan aduan bahwasanya publik yang dilakukan oleh instansi tertentu itu tidak sesuai dengan SOP atau melanggar, itu bisa dilaporkan ke kami. Contoh lain yang paling banyak sekali itu adalah terkait dengan pelanggaran ijazah. Mas Michael nanti pada saat sudah lulus otomatis dapat ijazah S1 kan. Nah, di situ nanti pada saat ada perusahaan yang Mas Michael mau masuk situ, dan ternyata perusahaan itu ada syaratnya untuk masuk. Biasanya emang kebanyakan kayak gitu sih. Minta ijazah Mas Michael untuk ditahan selama Mas Michael istilahnya training atau masa percobaan lah, kan ada masa percobaan biasanya di perusahaan. Nah itu, nah pada saat kalau Mas Michael itu ada kesepakatan secara ketentuan memang lah boleh, karena sudah ada SE Gubernur dari Gubernur Jawa Tengah waktu itu menjelaskan bahwa penahanan ijazah tidak diperbolehkan. Namun apabila ada ketentuan lain atau kesepakatan lain antara perusahaan dengan pegawai itu bisa. Tapi di situ pun ada poin-poinnya gitu. Pegawai mana sih yang bisa ditahan ijazahnya? Itu adalah pegawai yang nantinya akan disekolahkan lagi atau mendapatkan pelatihan atau mendapatkan pendidikan lagi yang biayanya dari perusahaan itu. Istilahnya apa ya, kayak pegawai bank gitu kan. Pegawai bank kalau mau masuk itu kan biasanya di training dulu ya, buat kayak buat laporan keuangan atau buat gimana caranya mencari nasabah seperti itu kan, ada biayanya biasanya 1 bulan sampai 3 bulan. Itu
diperbolehkan selama ada kesepakatan ya. Kalau misalkan Mas Michael pada saat itu nggak sepakat, monggo gitu, bisa disampaikan. Berarti pengaduan ke panggil jateng itu bukan hanya pengaduan yang kayak bersifat berat ya mas, kayak yang bisa kita tahu kan HAM itu pelanggaran HAM berat saja gitu Iya, ya. Berarti contohnya kayak mas bilang tadi itu masalah penahan ijazah ternyata bisa juga kita laporin ke Kumham. Kumham ya mas. Iya. Mungkin eh, dari masnya sendiri kan pasti ya udah lama nih kanwil kanwil Kemenkumham. Mungkin ada nggak sih mas kriteria kriteria pelanggaran HAM yang mungkin bisa dibantu atau yang sekiranya kita bisa berikan apa ya bantuan seperti itu mas? Iya. Jadi ada beberapa kriteria ya. Salah satunya adalah sengaja maupun tidak sengaja, baik dilakukan oleh perorangan maupun corporate, itu secara melawan hukum mengurangi, ya mengurangi atau menghalangi atau membatasi dan atau mencabut HAM seseorang. Nah, HAM itu sebenarnya kalau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu ada 10 hak dasar ya. Salah satunya beberapa contoh itu hak untuk hidup. Nah, ini kalau misalkan hak untuk hidup, ada yang mau berobat misalkan, terus ternyata dia fasilitasnya atau ini di luar fasilitas dari rumah sakit ya, biasanya kan ada rumah sakitnya full terus itu melanggar HAM. Sebenarnya tidak, karena kita balik lagi fasilitas rumah sakitnya itu bisa nggak, contohnya itu salah satunya. Terus ada untuk berkembang, berkembang untuk ini mengembangkan potensi atau mengembangkan diri. Dalam hal ini adalah misalkan dia mau belajar terus tidak bisa atau dibatasi, atau misalkan dia sudah bekerja di suatu tempat terus dia mau kuliah lagi tapi perusahaannya tidak memperbolehkan, itu bisa. Terus ada lagi hak tempat tinggal, karena salah 10 hak dasar dari manusia itu kan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan tempat tinggal ya. Nah, misalkan dia sudah punya rumah terus ternyata kanan kirinya ini kayak nggak nggak respect sama dia atau sering ganggu dia, itu kan juga melanggar juga. Terus ada lagi yang paling banyak itu hak terkait dengan mendapatkan keadilan kan, keadilan. Nah, kadang-kadang orang ini mikir antara HAM sama hukum ini sejalan, padahal kan memang HAM itu luas ya. Nah, dengan dibentuknya hukum ini kan akhirnya biar HAM itu saling merata, atau istilahnya hukum itu adalah untuk membatasi HAM seseorang, bukan mengurangi ya, tapi hanya membatasi biar HAM ini tidak melebihi yang HAM HAMnya dia sendiri gitu. Contoh seperti ini, dia contoh dia mau untuk hidup gimana ya, hidup sejahtera atau mendapatkan kesejahteraan. Nah, dia melakukan segala cara, itu yang nggak boleh. Contoh contoh lain itu seperti di jalan raya dia naik motor, dia ngebut gitu, ini hamku, aku pengen cepet gitu, padahal kan di situ kan ada ham orang lain juga gitu. Nah, inilah dibentuklah hukum itu sendiri untuk membatasi ham seseorang biar negara itu bisa berjalan. Itu sekilas sih terkait dengan tadi apa saja pelanggaran ham yang bisa diproses di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin banyak kan mas pelanggaran pelanggaran HAM. Mungkin masyarakat sendiri tuh masih bingung nih mas mau melapor kemana. Mungkin Iya. yang di Jawa Tengah kalau melapor ke Kemenkumham kan mungkin yang jauh itu Nah, ada sulit nih mas untuk oke. atau kesulitan dalam transportasi ataupun sesuatu gitu mas. Iya. Mungkin dari masyarakat sendiri mungkin belum tahu nih ada pos-pos yang lain tuh untuk pengaduan HAM. Mungkin dari masnya sendiri ada nggak ya kalau dari pos pengaduan HAM itu selain dari Kemenkumham Jateng sendiri? Oke. Jadi sobat Ngayoman, kita sudah punya Permenkumham nomor 23 tahun 2022. Jadi ini terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM. Direktorat Jenderal HAM itu telah dalam Permenkumham ini telah melaksanakan istilahnya pelayanan komunikasi masyarakat di tingkat unit pelaksana teknis. Jadi pos
penanganan dugaan pelanggaran HAM itu semuanya sudah ada di unit pelaksana teknis. Mana saja yang termasuk unit pelaksana teknis di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu ada 70, kalau sekarang itu kalau nggak salah 75. Di antaranya itu lembaga pemasyarakatan, kemudian ada rumah tahanan, kemudian ada balai pemasyarakatan, kemudian ada kantor imigrasi, ada rumah deteni imigrasi, ada rumah perubasan, ada banyak. Pokoknya semua yang ada di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah itu semuanya sudah ada pos penanganan dugaan pelanggaran HAM. Nah, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi, nggak perlu dari misalkan ada yang dari Cilacap mau melaporkan dugaan pelanggaran HAM harus datang ke Semarang, nggak perlu. Mereka masyarakat bisa datang langsung ke unit. Di sana ada kantor imigrasi Cilacap, ada lapas Cilacap, ada Rubasan Cilacap. Bahkan kalau misalkan mau, kalau nggak salah juga ada mall pelayanan publik juga di sana. Jadi kita juga kerjasama dengan mall pelayanan publik yang ada di pemerintah daerah gitu, terkait dengan salah satunya pelayanan di kantor wilayah. Baik, berarti teman-teman sobat pengayoman bisa banget nih untuk mengadukan misalnya memiliki eh, permasalahan hukum terkait pelanggaran HAM bisa langsung datangi UPT-UPT terdekat gitu ya Iya, Mas, di benar sekali. kabupaten kota dari masyarakat sendiri. Mungkin untuk selanjutnya nih aku mau nanya terkait pengaduan pelanggaran HAM sendiri Mas. Iya. Mas kan sudah di Kanun kan pastinya sudah cukup lama gitu. Pastinya ada pengaduan-pengaduan yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Iya. Mungkin ada datanya nggak sih Mas dari Kemenkom sendiri seperti kayak per tahunnya ada Iya. berapa pelanggaran HAM yang diterima oleh Kanwil maupun sejauh tengah gitu. Karena kan secara nggak langsung Kemenkum Jateng kan mengayomi satu provinsi gitu kan. Iya, oke. Jadi untuk datanya sendiri memang kita dari tahun ke tahun banyak ya. Contohnya contoh itu tahun 2023 kemarin. Itu kemarin kita ada menerima laporan 19 laporan ya. Di antaranya itu 3 laporan penanganan ijazah, terus ada 5 laporan terkait perempuan dan anak, 2 laporan terkait pelayanan publik, 6 laporan terkait pertanahan, 2 laporan terkait hak tinggal, dan 1 laporan terkait informasi publik. Jadi memang perlu kita sampaikan bahwa yang paling banyak di tahun kemarin itu terkait pertanahan dan perempuan dan anak. Kita jelaskan satu contoh saja terkait perempuan dan anak. Banyak sekali anak di sini, baik anak yang masih ikut orang tua maupun sudah pisah, itu akibat dari perceraian ya. Jadi orang tuanya bercerai, anaknya ikut salah satu keluarganya, salah satu orang tua, baik itu bapak maupun ibu. Nah, rata-rata itu pada saat mereka sudah berpisah, itu salah satu keluarga salah satu orang tua nggak bisa. Misalkan gini, ada perceraian, anaknya ini masih di bawah 12 tahun. Memang secara ketentuan itu anak di bawah 12 tahun masih ikut ibu, masih ikut ibu. Nah, pada saat perjalanannya, sebenarnya kalau dari ketentuannya orang tua, baik bapak ibu ini kan harus memelihara ya, harus memberikan pendidikan, harus memelihara, harus istilahnya tetap menyayangi ya. Cuman di sini banyak sekali dari 6 laporan yang telah masuk ke kita itu bapaknya nggak bisa istilahnya berjenguk lah gitu, atau dia pengen melihat anaknya, anak kandungnya itu nggak bisa. Akhirnya bapaknya melapor ke kita, ayahnya melapor ke kita, dan kita melakukan istilah pendekatan. Nah, perlu kita ketahui, perlu kami sampaikan bahwa memang Kementerian Hukum dan HAM ini menerima laporan pelanggaran HAM. Cuman di sini kita ada batasan ya, batasan terkait dengan istilah wewenangnya. Kalau Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri, kita hanya sebatas koordinasi atau dengan atau memberikan informasi ya. Kita nggak bisa memaksa, nggak ada paksaan atau intimidasi atau penangkapan, baik itu bagi pelaku yang tadi bapaknya misalkan
ibunya tidak mau bapaknya ketemu anaknya, akhirnya kita melakukan pemaksaan, bu ini harus harus kita ambil anaknya, itu nggak bisa karena kita sendiri tahu bahwa sudah ada aparat penegak hukum, baik itu polisi, kejaksaan maupun dengan pengadilan. Yang Kumham ini sendiri lebih ke koordinasi ya, koordinasi sifatnya koordinasi. Jadi kalau ada laporan masuk, kita lakukan telaah, kemudian kita melakukan koordinasi kepada yang terlapor seperti tadi pada saat orang ada perselisihan antara anak ibu dan mantan suami yang nggak bisa ketemu anaknya, kita lakukan koordinasi dulu dengan ibunya. Pada saat kita koordinasi, kita sampaikan lagi nanti hasil koordinasinya itu kepada bapaknya tadi. Apabila bapak ini nggak terima, tetap nggak puas dengan istilahnya dengan jawaban dari kami atas hasil koordinasi tadi, kita lakukan koordinasi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Nah, pada saat kita pertemukan itu kita istilahnya juga kita ada di tengah-tengah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini di tengah-tengah. Kita nggak bisa memihak gitu loh. Oh ini terlapor, kita harus bantu terlapor. Oh atau kita ini pelapornya beliau, kita harus bantu beliau. Enggak. Jadi kita posisinya di tengah-tengah. Nah pada saat uh, ada kesepakatan, misalkan tadi pada saat kita pertemukan ada kesepakatan, kita buatkan surat keterangan damai atau surat kesepakatan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada kesepakatan, oke berarti kita lanjutkan ke tahap rekomendasi. Nah, tahap rekomendasi ini isinya hasil koordinasi, hasil tadi pertemuan, hasil ketidakkesepakatan atau istilahnya apa ya? Informasi tidak damai lah istilahnya tidak ada kesepakatan antara kedua pihak. Nah, kita nanti lanjutkan, kita berikan rekomendasi tahap selanjutnya. Misalkan kalau tidak ada kesepakatan tadi, kita bisa sampaikan bahwa ini bisa lanjut ke dinas PPA atau mau gugat terkait hak asuh anak. Itu kan sudah ranahnya beda lagi. Seperti itu sih garis besarnya Mas Ekel. Mungkin tadi itu Mas Ijo sudah menjawab pertanyaan aku yang sebenarnya mau aku sampaikan sekarang. Berarti untuk pos-pos maupun Kanwil Kemenkumham itu nggak bisa secara langsung menerapkan sanksi gitu ya Mas? Nggak bisa. Untuk pelapor maupun yang dilaporkan seperti itu. Berarti mungkin itu ranahnya ke instansi yang lain. Iya. Mungkin kira-kira respon masyarakat gimana tuh Mas? Kan pastinya mereka tuh kalau mengajukan sesuatu mungkin mikirnya nih Mas, mikirnya bisa diserahin langsung nih kalau dilaporin ke Kemenkumham. Karena mungkin kalau mereka lapor terus ternyata dari kita sendiri nggak bisa memfasilitasi itu Mas. Kira-kira dari mereka sendiri gimana Mas? Oke. Jadi memang sih masyarakat itu berharap mereka lapor ke Kumham jadi bisa selesai di Kumham. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Kumham ini punya batasan kewenangan gitu, punya batasan kewenangan. Jadi tidak semuanya bisa selesai di Kumham. Kumham hanya bisa mengkoordinasikan atau melakukan rapat atau melakukan rapat koordinasi seperti itu, tapi secara penyelesaian apabila tidak ada kesepakatan itu di luar kewenangan kita. Jadi pada dasarnya memang lebih ke pihak ketiga sih Kumham ini sebelum masuk ke instansi selanjutnya. Tapi kadang-kadang kita juga pada saat kita limpahkan, istilah bukan limpahkan ya, kita buat surat rekomendasi dari hasil kita menangani pengaduan tadi, misalkan sudah tidak ada kesepakatan, kita sampaikan buat rekomendasi untuk diselesaikan di dinas PPA, misalkan PPA provinsi. Nah PPA provinsi ini yang kita juga diikutkan dalam pelaksanaan penyelesaiannya itu. Cuman kalau misalkan PPA juga tidak bisa menyelesaikan, ya mungkin itu tahap selanjutnya adalah yang terakhir gugatan. Karena memang kalau dinas PPA baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi itu juga lebih ke penyelesaian pendekatannya di kekeluargaan. Jadi
lebih ke koordinasi. Kalau untuk penyelesaian yang benar-benar diselesaikan harus ada sanksi yang tadi Mas Ekel bilang, itu di luar kewenangan. Jadi secara garis besarnya nih Kemenkumham dan PT-PT yang memiliki posko itu bisanya hanya memfasilitasi mediasi gitu ya Mas, Iya. antara kedua belah pihak. Kalau mediasi pun juga enggak sih. Ya memang kita ada mediator ya, cuman kalau ke mediasi itu kan udah ranahnya ke non litigasi ya gitu. Jadi kita lebih ke pramediasi mungkin ya. Kita lakukan apa istilahnya diskusi bareng, komunikasi bareng, dan itu nanti kita buatkan surat rekomendasi gitu. Tapi bukan berarti kalau udah ngomong mediasi itu kan udah harus udah ada kayak bentuk hasil mediasi dan itu bisa dipakai untuk alat bukti gitu, alat bukti di pengadilan. Mungkin banyak pelajaran mungkin yang kita bisa dapatkan terkait pelanggaran HAM ini. Mungkin satu lagi nih pertanyaan Mas Ya. Nijo. Mas Nijo kan pastinya udah sering banget nih dan bisa keluar dari Kanwil juga ke UPT-UPT terkait. Mungkin sahabat pengayoman ini belum paham banget nih Mas terkait peran dari Kanwil Kemenkumham Jateng. Mungkin Mas Nijo bisa jelasin nih ke sahabat pengayoman terkait peran dari Kanwil. Ya. Jadi peran dari Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Tengah, itu adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Nah, tugasnya adalah melakukan pembinaan, otomatis semua bentuk istilahnya apa ya, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan tugas di Jawa Tengah ini itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kanwil, kantor wilayah gitu. Nah, ini nantinya akan istilahnya menginduknya tetap di kantor wilayah di Kementerian Hukum dan HAM di Republik Indonesia di Jakarta gitu. Jadi istilahnya pusat untuk di Jawa Tengahnya adalah di Kanwil ini gitu. Jadi Kanwil membawahi 75 UPT plus Kanwil sendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Kementerian. Nah, fungsi-fungsi ini dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini, fungsi-fungsinya ini di istilahnya disebarkan atau apa ya, dibagi gitu setiap sesuai dengan UPT masing-masing. Baik, mungkin banyak banget nih teman-teman dari Mas Nijo yang berbagi informasi dan juga banyak ulasan yang bisa kita dapat dari perbincangan kita di Cangkir pada hari ini. Mungkin aku bisa rangkum dikit bahwa ternyata Kanwil Jawa Tengah itu banyak sekali memiliki UPT-UPT terkait di Jawa Tengah nih Mas. Ya. Dan masyarakat sendiri bisa langsung melakukan laporan atau pengaduan terkait pelanggaran HAM jika mereka merasakan dilanggar HAM-HAMnya di UPT-UPT terkait yang telah disampaikan oleh Mas Nijo. Mungkin dari perbincangan kita pada pagi ini, aku juga berharap banyak pembelajaran dari sini dan pastinya semoga teman-teman sahabat pengayoman bisa banyak menerima informasi dan juga ilmu dari hal yang disampaikan oleh Mas Nijo. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya Mas. Ya. Mungkin untuk bincang pikir Kemenkumham Jawa Tengah pada hari ini. Mungkin itu aja dari saya Ekal Samuel Sembiring Melga. Mungkin Mas Nijo mungkin ada kata-kata terakhir dari kita. Oke, baik. Mungkin itu aja dari kita. Mungkin sampai ketemu di podcast Cangkir selanjutnya. Selamat tinggal teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi.